warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami, keluarga Sedap Malam, untuk menyajikan kismis. Kisah hikmah Islami. Keluarga Sedap Malam episode ke-19. Kisah Luqman Al-Hakim. Dengan makro Al-Quran surat Luqman ayat 12, 16, dan 18. Dalam kehidupan yang penuh sandiwara ini, banyak sekali kisah nyata Islami yang dapat menginspirasi maupun mengingatkan. Diceritakannya kembali kisah-kisah itu ada kalanya akan membuat orang lain sadar bahwa ada yang lebih beruntung maupun yang tidak beruntung, atau ada yang berdarah-darah untuk mencapai puncak. Ada juga yang diselangkah ke depan, kesuksesannya langsung terpapang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan tiap-tiap rezeki untuk makhluknya. Rezeki itu juga seperti halnya jodoh tidak akan tertukar. Semuanya adil sesuai porsinya masing-masing. Salah satu kisah teladan yang disebutkan dalam beberapa riwayat adalah kisah Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim adalah orang biasa, namun namanya diabadikan dalam Al-Quran surat Luqman. Luqman Al-Hakim merupakan orang saleh yang dipilih oleh Allah SWT, bagaimana termaktub dalam Quran surat Luqman ayat 12 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Luqman ayat 12. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Luqman Al-Hakim adalah seorang pencari kayu bakar di Habsi. Ia tidak terlahir dari kalangan nabi, ulama, maupun kaum terpandang lain. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Luqman Al-Hakim hidup di zaman Nabi Daud alaihi salam. Adil Mustafa Abdul Halim dalam bukunya Kisah Bapak dan Anak dalam Al-Quran menjelaskan, ada pendapat yang mengatakan bahwa Luqman adalah pengembala domba, tukang kayu, penjahit, dan ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah seorang budak milik Bani Al-Asas. Bani Al-Asas adalah salah satu kabilah Arab, adapun yang termasuk di antara budak mereka adalah Suhaim yang terkenal pandai menciptakan syair. Ia terbunuh pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu an.
Ada suatu kisah Luqman Al-Hakim yang menjadi teladan bagi umat Islam dan menjalani kehidupan. Seperti diceritakan oleh Nasaruddin, pada suatu ketika Luqman dan putranya hendak pergi ke pasar dengan menaiki seekor keledai. Lalu lewatlah keduanya di suatu kumpulan masyarakat. Mereka berkata, "Masya Allah, Bapak, apa kamu nggak kasihan? Masa keledai kecilnya begitu dinaiki dua orang? Nggak ada peri kebinatangannya," kata mereka. Akhirnya anaknya disuruh turun. Lalu bertemu lagi dengan kumpulan masyarakat yang berbeda. Mereka berkata, "Ya Allah, orang tua itu nggak tahu malu. Tega-teganya, masa dia naik keledai, anaknya nuntun." Akhirnya Luqman pun turun dan gantian anaknya yang naik. Sesampainya di suatu kumpulan masyarakat, keduanya mendapat cercaan lagi. Masa anaknya yang muda dan kuat itu naik keledai, sementara dia nuntun. Padahal sudah tua. Akhirnya keduanya memutuskan untuk turun dan menuntun keledai. Dan sama seperti sebelumnya, saat bertemu kumpulan masyarakat, mereka mengatakan Luqman dan putranya adalah orang yang bodoh karena tidak mengerti fungsi keledai. Luqman Al-Hakim lalu memahami betapa kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan manusia lengkap dengan pola pikirnya. Hal yang dapat dipetik dari kisah tersebut adalah kebijaksanaan Luqman Al-Hakim dalam menentukan pilihan. Kisah tersebut memberikan gambaran bahwa setiap masyarakat memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai suatu hal. Selain kisah tersebut, masih banyak kisah lain dari Luqman Al-Hakim dan putranya yang menjadi contoh dalam mengambil keputusan. Luqman juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya. Di antara nasihat dan ilmu yang ia sampaikan kepada anaknya adalah hasil dari bertafakur Quran Surah Luqman ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi suhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Yang artinya, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha teliti. Suatu ketika Luqman berjalan dan melihat para pedagang. Ia pun berkata kepada anaknya bahwa terdapat perdagangan yang tidak akan mendatangkan rugi, yaitu berdagang dengan Allah, mendekati ulama dan ahli hikmah. Karena hal itu dapat melembutkan hati dan belajar mengenal Allah. Bangun terlebih dahulu sebelum ayam jantan berkokok, karena ayam jantan telah bangun sebelum malaikat turun.
dan akan berkokok setelah turun. Dan ada anjuran untuk berdoa ketika ayam berkokok. Larangan untuk bersikap sombong dan takabur juga disampaikan sebagaimana yang tercantum dalam surat Luqman ayat 18. ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Wallahu a'lam bishawab. Sedap malam. Semakin malam rukun agawe santosa yen ora rukun ya dirito ya ayo. Allahu akbar barakallah. Wa akhiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.